Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjutkan lagi kawan babak ke-8 Tata Steel Chess 2024, di mana di babak ke-8 kawan hanya ada dua partai yang berakhir menang kalah. Partainya siapa kawan? Partainya Ian Nepomniachtchi yang mengalahkan Nordibek Abdusattorov. Sayang sekali kawan, Abdusattorov kalah di game ke-8, padahal kemarin sempat memimpin turnamen. Akibat kekalahan ini jelas posisi Abdusattorov turun kawan. Nah, posisinya digeser oleh Alireza yang kembali bangkit kawan, memetik kemenangan atas Ding Liren. Dan partai yang lain berakhir remis semua kawan. Kita lihat sekali lagi posisi klasemen di babak ke-8 ini kawan. Ada Anish Giri, Domara Jukukas ataupun Alireza Firoza mempunyai poin yang sama, 5 poin kawan. Jelas Abdusattorov ini turun karena posisinya kalah oleh Ian Nepomniachtchi, digeser juga oleh Ian Nepomniachtchi kawan. Abdusattorov berada di posisi ke-6. Sedangkan untuk kelas challengers kawan, ini juga ada pergeseran kawan, di mana kemarin ada Salim Saleh memimpin turnamen ini. Nah, sekarang dia turun posisinya, digantikan oleh pemain Perancis kawan. Dia memimpin sendirian sekarang dengan perolehan 5,5 poin. Oke, langsung saja ke game yang akan kita ulas. Kita lihat permainan Alireza Firoza kembali. Kemarin kita ulas game kekalahannya kawan. Kita sekarang ulas game kemenangan dari Alireza Firoza menghadapi juara dunia saat ini, Ding Liren. Seperti apa permainannya? Langsung dengan pion D4, kuda F6, ada pion C4, pion E6 kawan. Kuda F3 anti Nimzo sekarang dimainkan. Ada pion D5 Queen's Gambit Decline. Dan kita temui permainan Queen's Gambit Decline variasi 3 kuda. Nah, di sini kebanyakan akan kita lihat permainan Tarrasch ataupun semi Tarrasch kawan, dengan langkah pion C5. Ataupun jika kalian tidak ingin bermain dengan pion C5 di sini, bisa berlanjut dengan Queen's Gambit seperti biasa. Gajah E7 untuk segera rokade, atau cukup dengan pion C6 bisa kalian lanjutkan, atau gajah ke petak B4 bisa. Di sini kita temui permainan Tarrasch kawan dengan pion C5 dari Ding Liren. Nah, biasanya baku hantam seperti ini kawan, mungkin kalian beberapa waktu yang lalu sudah saya tunjukkan variasi seperti ini. Jual belinya jadi seperti ini, nanti gajah juga akan keluar ke petak B4 skak, blokade oleh gajah, jual beli sekali lagi kawan. Sering terjadi juga di jalur permainan seperti ini. Langsung setelah pion C5 ada baku hantam di sini. Tapi di sini Alireza Firoza memilih dengan pion E3 untuk perkuat posisi petak D4-nya kawan. Buka juga akses bagi diagonal terang gajahnya. Kuda C6 pilihan utama di posisi ini. Nah, di sini kalian bisa melanjutkan untuk ya mendahului pertukaran pion di sini kawan, ataupun membuat langkah yang lain seperti pion A3. Tapi memang pion A3 ini paling umum di posisi ini setelah kuda C6 dipilih oleh Alireza dengan pion A3. Biasanya dibalas dengan pion A6 kawan, pilihan utamanya. Tapi di sini Ding Liren langsung melakukan pertukaran dengan pion dipukul pion C4. Gajah ambil balik C4. Nah, baru pion A6 untuk dukungan bagi pion B5-nya nanti. Nah, rokade merupakan pilihan utama di posisi ini, atau langsung pion dipukul pion C5. Tapi ini akan membuat pertukaran menteri lebih cepat kawan. Nah, di sini kebanyakan diambil oleh raja, tidak menggunakan kuda. Walaupun tidak bisa rokade lagi di sini, berlanjut gajah ambil pion yang di sini. Nah, kalian bisa serang dengan langkah pion B4. Gajah mungkin mundur ke petak D6 di sini. Kalian kembangkan gajah ke petak B2, dan beberapa langkah berikutnya raja ini siap bergerak untuk menghindari lajur D yang sudah terbuka penuh ini kawan. Sebentar kawan, jendelanya admin tutup terlebih dahulu biar tidak ada suara yang gelodak-gelodak karena anginnya lumayan kenceng hari ini. Oke, kita lanjut ke langkah aslinya, kembali ke permainan aslinya kawan. Di sini memilih dengan langkah gajah tarik mundur ke petak A2. Tidak banyak yang memainkan gajah mundur ini kawan, hanya tidak lebih dari 5 game di game-game yang lalu. Nah, di sini biasanya hitam melanjutkan dengan langkah pion B5 kawan. Langsung pion B5 dimainkan oleh Ding Liren. Kemudian menteri bergeser ke C2 untuk menghindari pertukaran menteri yang lebih cepat. Tapi dia meninggalkan petak D4, artinya membuat langkah pengorbanan pion. Di sini Alireza. Pion C pukul pion D4. Pion E ambil balik pion D4. Nah, gajah B7. Memang langkah yang paling banyak diambil. Kenapa pion ini tidak diambil? Ya, masih sah-sah saja kawan. Kalau kalian ambil pion di sini terjadi baku hantam. Nah, di sini ada taktik pengorbanan dari putih kawan dengan langkah kuda ke D5. Mungkin kalian ambil, kebanyakan ambil kawan. Kalau Stockfish menyukai skak terlebih dahulu,
nanti blokade dengan gajah di petak E3. Nah, berlanjut, baru sekarang ambil kuda di petak D5, menteri ke sini skak, setelah raja bergeser, mendapatkan benteng. Nah, mungkin akan berlanjut dengan langkah kuda akan sikat gajah E3, menteri melakukan skak, nanti mendapatkan pion, maksud saya mendapatkan kuda dengan pion F, kawan. Coba lihat. Engine menyatakan permainan masih dirasa cukup seimbang di posisi ini. Tapi cukup liar permainannya, kawan. Kalian memilih variasi seperti apa di posisi ini? Apakah langsung ambil pion di sini? Dingliran memilih dengan gajah B7. Sekarang dorong pion, korbankan pion, kawan, tetap oleh Alireza Firoza. Diambil pion E pukul pion D5. Ada gajah G5, gajah E7 blokade pin. Di sini ada benteng D1, pin pion ini, coba rebut kembali pion ini, kawan. Pion dorong maju ke D4, kedua pemain rokade, kemudian ada benteng FE1, menekan gajah di sini Alireza. Diikuti dengan langkah pion B4, berharap diterima dan kudanya akan garbu menteri, garbu gajah, kawan. Di sini gajah langsung reposisi untuk memberikan ancaman serius, ancaman skakmat, antisipasi dari dingliran pion G6. Nah, di sini Alireza kembali membuat langkah pengorbanan perwira. Benteng sikat gajah E7. Ambil balik oleh kuda. Nah, berlanjut dengan langkah benteng ambil pion D4 ancam menteri. Menteri bergeser ke C7. Ternyata langkah blunder, kawan. Terus langkah terbaiknya apa di posisi ini bagi hitam untuk melanjutkan permainan? Dengan kuda F ke pusat untuk blokade ancaman. Tapi memang terjadi baku hantam di sini seperti ini, kawan. Nanti berlanjut ke permainan di mana hitam mempunyai sepasang benteng, putih mempunyai 3 perwira, cuma benteng tidak lagi sepasang, kawan. Dan mungkin berlanjut dengan benteng C8 ancam menteri, menteri bergeser, baru pion pukul pion, dan seterusnya. Engine menyatakan permainan dalam posisi seimbang dengan kualitas seperti ini, kawan. Tapi nanti kita juga akan melihat permainan aslinya yang ditampilkan oleh dingliran ini juga menghasilkan kualitas perwira yang hampir sama. Cuma yang jadi pembeda di sini kuda lari ke peta E4. Ada ancaman terhadap menteri tantangan, juga ada tempo di sini untuk mendapatkan kuda F6 skakawan, menteri pukul menteri C2, pilihan dari dingliran. Kuda pukul kuda F6 terlebih dahulu skak. Setelah raja bergeser, baru gajah ambil balik menteri hitam. Tetap kita temui permainan di mana putih unggul 1 perwira, hitam masih mempunyai sepasang benteng. Berlanjut dengan benteng AC8 ancam gajah. Di sini kuda lari terlebih dahulu, kawan. Menawarkan gajah di sini dan persiapan juga kejutan lainnya, bisa mendapatkan kuda di petak E7 dan di sini kuda lari ke petak G8. Baru sekarang gajah pindah ke B3, pressure pion yang di sini, kawan. Kemudian pion pukul pion, ambil balik oleh pion B, benteng C3 ancam gajah. Gajah dipertahankan oleh benteng, berbalik juga ancam gajah hitam, kawan, petak B7. Gajah meluncur, ambil kuda F3, ambil balik oleh pion G, ambil balik oleh benteng, lanjut dingliran. Kemudian di sini ada kuda ke E3. Coba menjebak posisi benteng, kawan. Coba lihat di sini tidak ada ruang lagi untuk lari jika ada raja ke G2 nanti mendekati benteng, ataupun mungkin dengan gajah ini yang akan menyerang benteng, kawan. Ada pion H6, gajah D1 dipilih oleh Alireza. Benteng ambil pion F2 karena percuma juga benteng bisa jatuh. Nah, di sini pion diajar oleh gajah, temponya skak sebelum ambil benteng di peta F2. Ambil balik oleh kuda, raja ambil benteng. Nah, kita temui permainan di langkah ke-32 yang sangat seru, kawan. Game ini menyajikan permainan yang tidak lagi monoton, yang sering kita jumpai dari permainan Grandmaster dengan langkah yang presisi, sehingga permainannya tidak terlalu menarik untuk kita lihat. Tapi kali ini kita lihat tadi dengan adanya blunder langkah menteri tadi, kawan, di peta C7 yang dipilih oleh dingliran di sini tadi, dan beberapa langkah berikutnya menghadirkan permainan yang terbilang ya menghibur kita dengan kualitas yang berbeda. Akhirnya di sini kita temui permainan di mana hitam mempunyai hanya benteng plus kuda, hanya unggul 1 pion saja, kawan, di sini. Tapi dia kalah jumlah perwira. Berlanjut dengan benteng D8 masih mencoba berjuang. Ada raja bergeser ke E2 untuk backup petak gelap ini dari tusukan benteng, kawan. Nah, di sini ada benteng akan naik ke petak D6. Gajah diaktifkan kembali. Coba tekan pion yang di sini, mungkin nanti ditusuk lewat belakang agar kudanya juga tidak bergerak kemana-mana, kawan. Nah, kudanya nanti juga bisa leluasa bergerak. Kemudian ada benteng F6,
pion A4 kawan, ada benteng C6. Nah, di sini ada gajah C4. Coba rebut pion di sini nanti, apakah nanti dengan langkah benteng mencoba menusuk ke baris ke-7, juga incar pion di sini, incar pion yang di sini, kemudian pion F5 langsung dorong benteng B7 skak, raja ke F6, benteng H7 coba ancam kuda, kuda lari, pertukaran kuda tidak dihindari kawan. Nah, berlanjut dengan gajah D3. Coba ingin rebut pion ini dan mendapatkan benteng yang di sini. Benteng bergeser ke B6. Benteng A7 dipilih kawan, tidak mencoba untuk menusuk pion di sini, tapi mencoba ingin mendapatkan pion yang di sini dan meloloskan pion yang di sini. Di sini ada benteng B2 skak, raja naik, pion jatuh kawan, tapi di sini pion juga jatuh dan persiapan pion ini bisa melenggang dengan kawalan benteng. Dan coba lihat petak terakhir juga petak terang, bisa di backup dengan gajah nanti ke depannya. Di sini raja hitam ke E5. Ding Liren masih belum mau menyerah kawan. Kemudian ada benteng skak memaksa raja mundur kembali. Setelah raja ke F4 ini baru Ding Liren menyerah karena pionnya jatuh di langkah berikutnya. Ambil contoh, kalian pertahankan di sini kawan. Dan kalian juga sudah tidak mungkin lagi bisa melakukan skak karena sangat kuat posisi benteng di sini. Kalau tadi kalian melakukan skak di sini, ya pion ini jatuh kawan, percuma juga. Kalau kalian pertahankan di sini kawan, ya di sini ada benteng bisa melakukan skak sekali lagi untuk memaksa raja ini mundur kawan. Mungkinkah ke petak F7, kalian bisa sikat pion ini kawan, skak dan seterusnya. Tak perlu saya lanjutkan lagi kawan, sudah menyerah di langkah ke-43. Permainan ciamik dari Alireza Firoza, idenya selalu kawan di awal-awal pembukaan. Biasanya Alireza sering mengorbankan pion. Oke, kita ulangi sekali lagi ide dari Alireza Firoza di langkah pembukanya kawan, yaitu dengan langkah pengorbanan pion tadi setelah raja bergeser. Maksud saya, menteri bergeser ke petak C2 ini meninggalkan petak D4-nya kawan. Tapi sayangnya juga dengan pengorbanan pion ini, ya seringkali kita temui untuk membuka ruang secepat mungkin kawan, agar para perwiranya cepat aktif. Nah, di sini tadi sayangnya juga tidak diambil oleh kuda. Stockfish lebih menyukai langsung ambil pion ini tak kawan. Tapi kebanyakan memang di posisi ini gajah B7 merupakan pilihan utama manusia. Tapi kalau engine ambil pion di sini, baku hantam di sini kawan, jual beli di sini, itulah yang disarankan oleh Stockfish. Oke. Itulah kawan permainan Alireza Firoza yang kembali memetik kemenangan, yang sekarang juga bersaing di papan atas di tata stil sampai babak ke-8. Semoga permainan mereka berdua kawan bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.